lakukan research dengan baik dan sesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Jadi tujuan investasinya apa dan jadi instrumen investasinya kita harus sesuaikan. Kalau mencocokkan ke diri sendiri sih kayaknya ke jangka panjang sih Kak. Kayaknya kalau saya tuh orangnya kayaknya agak pesimis gitu Pak William nih. Saya kayaknya agak pesimis gitu. Intinya adalah jangan takut, jangan malu untuk bertanya dan mulai investasi sesegera mungkin. Selamat datang di Do It, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It. Bala Duit masih membahas tentang investasi nih. Ternyata investasi bisa kok menjadi milik semua orang, asalkan kita bisa menentukan skala prioritas dan kewajiban-kewajiban setiap bulannya juga bisa terpenuhi dengan baik. Kita sudah bahas detail tersebut di video pertama. Sekarang kita akan bahas nih, kira-kira tipe investasi seperti apa sih yang cocok dengan kebutuhan masing-masing orang. Tentunya sebelum kita melanjutkan pembahasan, jangan lupa dong videonya di like dulu, di share juga ke teman-teman kamu, subscribe ke YouTube channel Manulife Indonesia dan bisa visit juga website Manulife Indonesia karena banyak sekali informasi seputar keuangan dan finansial yang bisa kalian temukan di sana. Masih bersama dengan Pak William dan juga Mas Falah di studio. Halo. Kita lanjutkan pembahasan mengenai investasi ini ya. Kalau misalnya nih Pak William, uangnya sudah terkumpul, kemudian kebutuhan bulanan juga sudah tercukupi. Oke, ini sudah saatnya kita memikirkan investasi. Tapi dengan catatan memang gajinya tetap gaji UMR ya. Ciri-ciri investasi yang sesuai dengan kebutuhan kita tuh sebenarnya seperti apa sih? Instrumen investasi yang tepat itu yang bagaimana? Silakan Pak. Jadi mungkin yang pertama adalah kita harus ngerti dulu tujuan kita apa. Jadi walaupun investasi bukan sekedar investasi. Misalnya contoh, saya mau investasi supaya nanti bisa DP untuk cicilan rumah. Dan rencananya misalnya nyicil rumahnya startnya 2 tahun lagi gitu kan. Artinya kita harus cari investasi yang bukan jangka panjang 10 tahun gitu. Cari investasi yang jangka 1-2 tahun gitu kan. Dan kalau memang kebutuhannya pasti, jangan cari investasi yang bisa fluktuatif seperti misalnya saham atau tadi kripto. Itu kan lebih fluktuatif. Nah, cari mungkin yang lebih stabil, misalnya deposito atau bahkan government bond atau surat utang pemerintah gitu kan. Itu adalah investasi-investasi yang lebih stabil. Tapi yang paling penting, kita juga harus lakukan research. Jadi maksudnya jangan sembarangan gitu. Karena banyak juga investasi-investasi yang sangat beresiko gitu, atau bahkan bodong gitu bahasa lainnya. Nah, jadi kita juga setiap melakukan investasi harus pelajarin gitu kan. Dan pelajarin itu zaman sekarang gampang banget gitu. Mungkin kita bisa cari di internet, kita bisa konsultasi sama orang tua, konsultasi sama teman, atau mungkin tadi kalau kita ada kenalan agent asuransi juga dia bisa bantu, atau di bank-bank juga biasanya punya customer service-nya atau relationship manager-nya, dia bisa juga bantu memilihkan investasi yang sesuai. Kita bisa cerita aja, maksudnya butuhnya untuk apa dan penghasilannya berapa, jadi kita bisa investasikan berapa. Jadi kira-kira gitu. Jadi lakukan research dengan baik dan sesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Jadi tujuan investasinya apa dan jadi instrumen investasinya kita harus sesuaikan gitu. Oke, berarti emang jangan kebawa tren juga ya, tergantung nih sama kebutuhan kita dan kemampuan kita masing-masing. Soalnya kan sekarang lagi tren memang kripto ya. Betul. Kalau ngelihat orang main kripto tuh tergiur gitu, waduh untungnya gede banget. Tapi terus tiba-tiba ngambek-ngambekan gara-gara kok anjlok gitu, jadi deg-degan juga. Itu. Mas Fala kira-kira lebih condong kemana nih? Tadi kan sudah dibahas juga ada jangka panjang, ada jangka pendek. Kalau memang berkesempatan untuk berinvestasi, kira-kira Mas Fala sendiri lebih cocok yang mana? Kalau mencocokkan ke diri sendiri sih kayaknya ke jangka panjang sih Kak. Kayaknya kalau saya tuh orangnya kayaknya agak pesimis gitu Pak William nih. Saya kayaknya agak pesimis gitu. Jadi beda kalau teman saya tuh emang mainnya kan dia ada saham, ada kripto. Bahkan kalau misalkan nongkrong gitu Kak di warung kopi gitu, itu kayaknya merhatiin grafik terus gitu kayaknya. Jadi ngobrolnya nggak
nggak ngalir gitu. Jadi kayaknya kalau saya sih lebih memilih yang jangka panjang deh. Oke, nah berarti kita coba tanya sama Pak William nih ya. Iya nih. Sebenarnya sebagai orang yang sudah lebih paham dan Betul. sudah bisa dikatakan pakar lah ya, lebih baik mana sih Pak kalau boleh merekomendasikan yang jangka pendek atau jangka panjang? Yes. Karena ini kan hubungannya berarti juga almost zero risk. Yap. Sementara lawannya adalah high risk dengan catatan pendapatannya juga lumayan Itu. gitu. Lebih baik mana sih Pak sebenarnya? Tadi Mas Fala ngingetin saya salah satu hal yang paling penting juga ketika kita investasi. Jadi harus sesuaikan dengan appetite kita terhadap resiko. Tadi Mas Fala bilang, oh kalau saya orangnya pesimis, itu mungkin bahasa lainnya adalah konservatif. Jadi artinya lebih cenderung ke investasi yang aman, yang stabil, tapi kemungkinan anjloknya kecil gitu kan. Walaupun memang ada orang lain juga yang agresif. Oh saya mah lebih berani gitu. Saya nggak apa-apa anjlok sedikit, tapi kalau untung saya maunya gede gitu kan. Nah jadi memang beda orang beda tipe. Jadi tidak ada kita bilang oh orang agresif itu akan lebih jelek hasilnya daripada orang yang konservatif. Enggak juga gitu, karena memang tergantung sifat dari orangnya. Nah mengenai panjang pendeknya investasi tadi itu sebenarnya kalau menurut saya lebih ke fungsinya. Jadi misalnya apa sih potensi kebutuhan kita di masa depan gitu. Misalnya kita mau investasi tapi kita tahu mau beli rumah sekitar 5 tahun lagi, atau mungkin mau menikah 2-3 tahun lagi di mana butuh uang nikah. Nah artinya kita harus sesuaikan gitu. Jadi jangan invest di tempat yang terlalu lonjak-lanjik, terlalu naik turun gitu kan misalnya. Nah itu lebih ke sana. Nah tapi secara garis besar ketika kita butuh uang investasinya itu jangka pendek, lebih baik disarankan untuk aset-aset yang lebih stabil atau yang lebih aman. Nah, ketika kita mikirnya untuk jangka panjang, oh ini rencananya akan dipakai 10 tahun atau 15 tahun lagi, nah itu justru lebih tidak apa-apa untuk invest di tempat yang lebih naik turun, misalnya saham. Karena kecenderungannya walaupun dia volatile atau naik turun, tapi secara jangka panjang justru dia in general naik gitu. Jadi justru malah kebalikan, kalau yang jangka pendek itu cari yang stabil. Tapi kalau kita invest jangka panjang itu lebih nggak apa-apa kalau untuk investasi yang lebih beresiko gitu. Oh oke, ini aku baru tahu juga nih. Jadi ternyata berarti kalau jangka panjang bolehlah kripto dan saham gitu kan, keriting-keriting sesaat, tapi sebenarnya secara keseluruhan justru meningkat. Cuma kalau mau jangka pendek mungkin bisa dalam bentuk seperti emas, atau mungkin bisa juga kita buka usaha kecil-kecilan bersama dengan keluarga, kurang lebih seperti itu ya. Nah kalau bicara asuransi nih Pak William, karena ini ada beberapa titipan juga dari Bala Duit, pertanyaan, banyak orang mengatakan bahwa asuransi adalah investasi untuk masa depan. Tapi sebenarnya tadi kan kita bahas juga bahwa selain ada pos asuransi harus ada pos investasi. Berarti ini sebenarnya adalah dua hal yang sama atau berbeda sih Pak, asuransi dan investasi? Sebenarnya berbeda antara investasi dan asuransi. Jadi kalau investasi kan sifatnya lebih untuk pengumpulan kekayaan gitu, atau penambahan kekayaan, karena kedepannya tujuannya uangnya itu akan berkembang terus gitu kan, itu investasi. Sedangkan asuransi itu lebih fungsinya untuk menghadapi resiko. Contohnya asuransi kesehatan. Kalau kita punya asuransi kesehatan, amit-amit kita jatuh sakit dan biaya berobatnya itu kan bisa mahal. Nah biasanya asuransi akan mengcover biaya rumah sakit contohnya. Nah jadi itu dua fungsinya. Tapi zaman sekarang banyak sekali instrumen yang bisa istilahnya langsung untuk dua fungsi tersebut gitu. Jadi contohnya unit link itu adalah salah satu produk di mana bisa ada porsi investasi dan porsi asuransinya. Walaupun memang kita harus ngerti dulu nih produknya seperti apa, apakah sesuai dengan tujuannya. Jangan misalnya kita tujuannya mau lebih ke investasi, tapi malah ternyata proteksi asuransinya terlalu besar, atau sebaliknya gitu. Tapi berbeda, walaupun bisa ada instrumen-instrumen yang langsung mengcater atau
memenuhi kedua kebutuhan itu, Mbak Cita. Oke, berarti tetap yang penting kita harus paham dan benar-benar kenal terlebih dahulu ya produk asuransi atau investasi yang kita gunakan itu seperti apa, fasilitasnya, keuntungannya harus benar-benar ditanyakan hingga detail. Makanya Bala Duit kalau mau tanya-tanya soal investasi, soal asuransi atau mungkin informasi keuangan secara general bisa langsung hubungi Manulife Indonesia. Nanti bisa ngobrol-ngobrol kayak kita sekarang diskusi sama Pak William gini ya. Betul. Nah, kalau dari Mas Falah nih, mungkin ada yang bisa disampaikan nggak sih sama Bala Duit sekarang gitu, sebagai seseorang yang mungkin kedepannya akan mulai investasi, ajakan apa yang mau disampaikan kepada teman-teman, khususnya kalangan muda nih yang belum mikirin investasi sama sekali. Itu. Buat Bala Duit semua, nih kalau misalkan saya merangkum dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak William hari ini, jadi ternyata memang investasi itu ya nggak perlu nunggu gitu ya. Maksudnya ya tadi dimulai mungkin dari pos-pos keuangannya diatur dulu gitu mungkin kan. Dan ternyata investasi juga banyak pilihannya juga. Dari resikonya yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Dan saya juga akhirnya nangkep bahwa ternyata nggak ada investasi yang akhirnya lebih baik dari satu dengan yang lain gitu. Yang penting dicocokkan sama diri masing-masing. Seperti saya ini mungkin nggak terlalu suka dengan yang beresiko-beresiko gitu. Ya udah disesuaikan gitu. Kalau misalkan hidupnya penuh tantangan mungkin ya tadi tuh coba disesuaikan juga dengan yang tadi high risk gitu ya Kak ya. Gitu. Paling sih itu sih yang penting jangan takut-takut nih gitu ya. Ya langsung aja investasikan uang-uang yang Anda kumpulkan. Luar biasa. Kayaknya kayak pemerintah ya saya nih. Dari sini kayaknya langsung investasi. Wah, Udah yakin langsung banget. sih, langsung Ya, tergugah. Yang jangka pendek aja dulu. Bener. Selanjutnya dari Pak William nih Pak, mungkin sebagai kata penutup boleh di-highlight kembali tips-tips paling penting sebelum kita membeli atau menentukan investasi, dan kalimat ajakan apa yang mau Pak William sampaikan kepada Bala Duit supaya kita nggak lagi takut atau terintimidasi dalam berinvestasi. Silakan Pak. Oke, tadi summary dari Mas Fala udah komplit banget tuh, udah lengkap banget. Nah, intinya sih mungkin kita jangan takut gitu, jangan anggap investasi ini sesuatu yang itu mah hal yang harus dilakuin nanti kalau kita udah kaya deh, kalau uangnya udah banyak, kalau kita yang masih UMR nanti dulu deh. Nah, hindari itu gitu. Jadi memang sejak dini kita harus punya mindset di mana yuk kita usahakan untuk investasi, dan tidak melulu bahwa investasi itu sesuatu yang besar gitu. Zaman sekarang investasi itu bisa dari yang paling sesedikit mungkin, bahkan 5.000, 10.000, zaman sekarang sudah bisa investasi dengan amount yang kecil gitu kan. Jadi jangan takut. Nah, dan yang paling penting adalah kita tuh harus mengerti apa sih tujuan investasi kita gitu. Jadi jangan pokoknya saya mau investasi deh, saya start aja investasi gitu kan. Enggak, kita harus ngerti juga ke depan perencanaannya seperti apa. Nah, dengan punyanya perencanaan itu juga jadi lebih punya ambisi untuk investasi, untuk ngumpulin uang. Jadi ketika lagi mau makan nih, pilih makanannya mau yang mahal apa yang murah. Ketika kita punya mindset 2 tahun lagi tuh saya mau mulai nyicil rumah, saya butuh DP. Jadi sehingga itu juga membantu kita jadi lebih ngirit, jadi lebih membantu kita juga untuk nanti investasi gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah jangan lupa untuk konsultasi, jangan lupa untuk research juga gitu. Jadi cari tahu, kalau mau investasi kemana, dan pelajari, apa sih yang namanya saham gitu, apa sih resiko-resiko kalau investasi di saham, apa sih yang namanya deposito, apa sih namanya jangka waktu deposito. Nah, pelajari dulu, nggak ada salahnya kita punya informasi-informasi seperti itu, dan kalau kita juga udah mengenal itu, lebih sedikit kemungkinan kita investasi di tempat yang salah. Itu, dan ajakan aku intinya adalah jangan takut, jangan malu untuk bertanya, dan mulai investasi sesegera mungkin. Luar biasa. Tuh Bala Duit kita catat ya, jangan takut, jangan malu, dan tidak usah terintimidasi. Kita mulai investasi dari yang kecil dulu bisa. Yang penting jangan berpikiran bahwa saya harus sukses untuk bisa berinvestasi, melainkan yuk berinvestasi agar saya bisa sukses. Terima kasih banyak Pak William untuk masukan-masukannya, berguna sekali nih. Langsung tercerahkan, harus belajar lebih berhemat, menabung supaya bisa berinvestasi. Terima kasih ya Pak.
Thank you Conchita. Terima kasih juga Mas Pala hari Sama-sama. ini. Semoga kita bisa sama-sama belajar ya. Pasti. Semoga lancar-lancar selalu ke depannya. Siapa tahu kan Amin. udah terpikirkan nih mau investasi apa. Benar. Nanti saya tinggal lihat aja namanya ada di buku Forbes. Amin. Waduh, amin top 100 ya. Amin. Nah, Bala Duit juga misalnya nih masih mau request topik menarik apa seputar keuangan dan finansial yang mau dibahas, silahkan boleh kirimkan requestnya melalui Twitter atau Instagram kami @duit_metrotv. Sekali lagi @duit_metrotv supaya kita bisa sukses bersama. Jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya, dan subscribe ke YouTube channel Manulife Indonesia. Informasi penting seputar keuangan juga bisa kamu dapatkan tentunya hanya di website Manulife Indonesia. Jangan takut, jangan malu, yuk kita belajar sama-sama. Tidak terasa sudah waktunya kami pamit. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya, tentunya hanya di Duit. Bye! Dipersembahkan oleh